ada murid kelas 2 sepulang sekolah itu dia dibonceng sama ibunya, kemudian mampir ke toko, dia membeli es krim karena panas, yang hari panas, dia membeli es krim. Nah, kemudian tetapi jarak dari tempat dia membeli es krim ke rumah itu cukup jauh jaraknya. Jadi sekitar 5 km. Jadi kira-kira memerlukan waktu 15 menit. Nah, dia sudah membeli es krim, membelinya hanya satu, kemudian dibawa pulang sampai di rumah, es krimnya di dalam kantong plastik, ditaruh di meja makan, kemudian dia ganti baju, seragamnya diganti baju rumah, kemudian mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, anak kelas 2 ini tadi mau buka es krimnya, mau makan es krimnya. Dia kaget. Ternyata apa yang terjadi? Es krimnya meleleh, es krimnya mencair betul. Karena masih kecil, masih anak kelas 2, dia bingung. Kok gini ya? Es krimku kok jadi begini ya? Nah, kira-kira kalian yang siswa kelas 4 bisa ikut menemukan jawabannya tidak? Bisa. Bisa tahu apa sebabnya tidak? Bisa. Kira-kira karena apa ya? Karena terkena sinar matahari. Karena di jalan terkena sinar matahari, betul. Kemudian ada lagi? Karena tidak ditaruh di freezer. Karena udara panas. Karena tidak ditaruh di freezer, iya. Nah, karena masih kelas 2 dia jadi tidak tahu. Kok bisa ya hampir menangis? Wah, es krimku kok jadi begini ya? Nah, jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang perubahan wujud. Biar apa kak belajar tentang perubahan wujud benda? Biar tahu jika ada peristiwa sehari-hari, kita tahu penyebabnya. Kita menjadi tahu bagaimana prosesnya. Kok bisa terjadi seperti itu, sebabnya apa ya? Gitu ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, nanti kita akan praktik tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Nah, sebelum belajar perubahan wujud, kita juga akan mengingat kembali pelajaran yang lalu. Ya kan? Nah, seperti ini misalnya. Nah, hari ini kita belajar perubahan wujud benda. Nanti kita praktik. Nanti hari ini terbatas pada membeku dan mencair saja. Nah, perubahan wujud benda kelas 4 semester 1. Nah, coba kita jawab sama-sama yuk pertanyaan yang ada. Kita cek dulu. Nomor 1, tulislah 3 wujud benda yang kalian ketahui. Yuk sebutkan. Padat, gas, liter, padat, cair, gas. Pertanyaan yang kedua. Perhatikan benda-benda berikut. Ada es krim, es batu, mentega, coklatnya yang coklat masih batang ya. Kemudian ada air, ada serbuk atau bahan agar-agar, kemudian ada lilin. Nah, di antara benda-benda yang ada 7 itu tadi, coba yang benda padat yang mana? Coklat, es batu, serbuk, agar-agar, es krim, mentega. Berarti yang ada 6 yang benda padat. Berarti yang bukan benda padat apa yang mana? Air. Merupakan benda cair. Nah, pertanyaan yang ketiga. Mengapa es krim yang dibiarkan di tempat terbuka seperti tadi cerita Ibu Irma, kasus anak kelas 2, itu sebabnya apa? Kena
panas. Karena sinar matahari panas. Terlepas menerima kalor. Menerima kalor sehingga dia cair gitu ya. Pinter semuanya. Nah, pada kesempatan ini kita belajar perubahan wujud benda. Ada, kita perhatikan ya, ada cair ke padat namanya membeku. Padat ke mencair, mencair. Ada padat ke gas, Mengkristal. gas ke padat, menyublim. Cair ke gas, cair ke gas, menguap. Gas ke cair namanya mengembun. Yang panah merah berarti menyerap kalor atau menerima kalor. Sedangkan yang panah biru melepaskan kalor. Nah, hari ini kita fokusnya belajar perubahan dari cair ke padat dan dari padat ke cair. Hari ini kita fokus itu ya. Berarti kalau dari cair ke padat peristiwa apa? Membeku. Kalau dari padat ke cair peristiwa mencair. Pinter semuanya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini loh contoh peristiwa tadi. Itu lilin kok ditaruh di tangan? Apa ini ditaruh di tangan? Bukan, lilinnya ditaruh di lantai. Nah, contoh peristiwa cair. Ada apa yang pertama? Lilin. Kenapa lilinnya mencair? Kena api. Kena api, Peter. Kemudian kenapa es krimnya mencair? Karena menerima kalor. Karena dibiarkan di udara terbuka. Ada es batu juga mencair. Sebabnya Jadi dalam juga dibiarkan udara terbuka. Nah, yang ini mentega. Kenapa mentega? Panas. Berarti menteganya diapakan? Dipanaskan. Dimasak di atas panci atau di atas. Nah, ini dia. Apa itu mencair? Nah, es krim yang dibiarkan pada udara terbuka akan berubah wujud menjadi cair. Es krim mencair karena menyerap kalor dari sekitarnya. Es krim yang semula berwujud padat karena menyerap kalor maka berubah wujud menjadi cair. Nah, yuk yang kotak, yang tulisanmu kita baca sama-sama. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair karena menyerap kalor. Kita lanjut. Kalau tadi mencair, sekarang kita belajar membeku. Membeku perubahan dari apa menjadi apa? Cair dari padat. Padat. Contohnya membuat agar-agar. Agar-agar serbuk dimasukkan di air kan berarti berwujud cair ya? Kemudian dipanaskan, kemudian didinginkan. Setelah didinginkan akan menjadi padat, menjadi agar-agar yang kalian makan. Itu contoh peristiwa membeku. Kemudian ada lilin. Lilin yang dibakar maka dia akan meleleh. Setelah api dimatikan apa yang terjadi? Membeku. Lilinnya akan berubah menjadi padat lagi. Dan contoh berikutnya, air ya dimasukkan di tempat, kemudian dimasukkan ke mana harusnya? Berubah menjadi padat, menjadi namanya batu. Ini dia. Apa itu membeku? Air yang berwujud cair jika dibungkus plastik, kemudian dimasukkan ke dalam freezer
kemudian menjadi coklat tanah. Menemukan informasi tentang benda mencair dan pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui macam-macam wujud benda. Ada benda yang berwujud padat, cair, dan gas. Hari ini kita akan mempelajari benda yang dapat mencair dan membeku serta penyebabnya. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Benda dapat mencair karena terkena panas atau terkena suhu yang panas. Contoh pertama yaitu es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. Sinar matahari memiliki panas yang dapat melelehkan atau mencairkan es batu. Es batu sedikit demi sedikit akan berubah menjadi wujud cair, dari wujud padat menjadi cair. Ya, es batu akan berubah menjadi air. Contoh yang kedua yaitu coklat. Coklat juga dapat mencair atau meleleh jika terkena panas. Contoh yang ketiga adalah mentega. Nah, pernahkah kalian melihat ibu memasak menggunakan mentega? Mentega jika diletakkan di atas wajan yang panas akan mencair. Contoh yang keempat adalah lilin. Lilin dapat dibakar ujungnya, lalu lilin akan sedikit demi sedikit habis karena dinding-dindingnya akan meleleh. Nah, lihat pada gambar berikut. Nah, bagaimana? Sudah paham kan tentang mencair dan contoh-contoh benda yang dapat mencair? Sekarang kita pelajari membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat. Benda dapat membeku karena mengalami penurunan suhu atau terkena suhu dingin. Contohnya dimasukkan ke dalam kulkas. Contoh peristiwa membeku adalah pembuatan es batu. Nah, pada gambar berikut adalah contoh bagaimana air yang diletakkan dalam gelas lalu dibekukan di dalam kulkas. Air itu berubah menjadi mengeras atau berubah memadat atau menjadi benda padat. Dari yang bentuknya cair berubah menjadi benda padat, yaitu disebut membeku. Contoh membeku yang lain yaitu pembuatan es krim, pembuatan agar-agar, dan pembuatan lilin. Nah, kamu dapat mencari tahu di internet atau mengamati kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarmu. Ada video pembelajaran tentang mencair dan membeku. Nah, kalau tadi dikatakan kalian bisa mencari di internet informasi tersebut, hari ini nanti kita akan mempraktikannya langsung. Ya, kita breathing dulu yuk.
Senyum kan namanya. Senyum itu sedekah. Kalau kau suka hati senyum manis, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati senyum manis. Ingat-ingat, tadi ada 3. Kalau kau suka hati semuanya, kalau kau suka hati semuanya, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, mana semangatmu? Oke, kita lanjut ya. Bu Herman tadi tuh membawa mangkok berisi es. Iya. Iya, es batunya yang tadi semula berwujud es batu, sekarang sebagian sudah berubah menjadi cair atau mencair. Tadi sempat ketendang Bu Herman airnya tumpah ya. Oh, sebagian berubah menjadi cair. Karena Bu Herman menyiapkan, dingin nggak? Karena Bu Herman menyiapkan karena Bu Herman menyiapkannya sejak tadi pagi. Jadi esnya yang semula es batu berwujud padat berubah menjadi cair, berubah menjadi air es. Ada yang pegang tadi? Ada. Bagaimana? Dingin. Karena dari apa tadi? Karena dari es. Oh, pegang. Oh, pegang. Oh, pegang. Oh, dingin. Berapa? Biar nggak ngantuk. Oke. Saya taruh lagi ya. Nah, di sini nanti kita akan praktik coba. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama, Anissa hendak menggoreng telur. Namun, dia tidak menemukan minyak goreng di dapur. Setelah bertanya kepada ibu, ternyata minyak goreng habis dan ibu
Kemudian atas saran penjual coklat di toko tersebut, Zaki diminta membentuknya sendiri. Kira-kira bisa nggak? Masa punya cetakan? Bisa nggak? Bisa. Setelah dijelaskan caranya, Zaki membeli alat dan bahan yang diperlukan. Nah, menurut kalian, bisakah hal tersebut dilakukan? Bisa. Bagaimana caranya? Dicetak. Nanti kita praktik ya. Bantulah Zaki memecahkan masalah yang dihadapi dengan melakukan eksperimen. Nah, tadi coklat yang matang berubah menjadi cair, kemudian dicetak, kemudian sekarang coba selesai membentuk coklat sesuai keinginannya. Masih ada sisa coklat cair yang dibiarkan berada di dalam panci. Kira-kira apa yang akan terjadi? Mengapa demikian? Bantulah Zaki memecahkan masalah yang dihadapi dengan melakukan eksperimen. Nah, kita akan bagi kelompok. Berarti ini ada berapa anak? 28. 3 masuk 3 berarti ada 5. Kita bentuk menjadi 6 kelompok. Nanti ada yang 4, ada yang 5. 4, jadi dibentuk 6 kelompok. Nanti tempatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi kelompoknya tidak seperti ini. Kita berhitung, nanti diingat-ingat. Kalian dapat nomor berapa? Itu yang akan menentukan kelompok 1, Oke, sekarang juga ditempatnya.
Hati-hati loh ya. Hati-hati loh ya. Sudah ada yang meleleh. Oh iya, ini sudah ketemu meleleh. Awas, hati-hati panas loh. Iya. Sedikit aja. Potek. Awas, pegangan pakai itu tisunya ya, biar nggak panas ya. Oh iya, ini sudah ketemu mencair juga, meleleh. Iya, iya. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Jangan semua, sedikit aja. Udah ditaruh, nanti akan. Nah, kalau udah ditaruh, ini dimatikan. Dimatikan, kemudian nanti diamati. Ya, ya. Kalau sudah meleleh, awas jangan rebutan. Jika sudah meleleh, maka api dimatikan, diamati lagi apa yang terjadi. Ya, duduk di tempatnya yuk. Hati-hati loh. Hati-hati loh.
di dalam freezer. Oh, hebatnya kurang jelas ya. Es batu di dalam freezer. Jelas ya punyamu? Iya, ada yang jelas, ada yang nggak jelas ya. Es batu di dalam freezer. Iya. Apa jelas kok? Es batu di dalam freezer. Es batu bulat-bulat itu ya di terus plastik itu loh. Es kok lu? Oh, itu toh. Kata kita es putih. Ada yang sudah selesai? Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan.
Awas ada kabel, awas ada kabel. Oke, dari sini kita simpulkan dari cair menjadi padat namanya membeku. Contohnya coklat diapakan? Coklat dari coklat meleleh menjadi coklat padat. Dari air menjadi es batu. Lilis juga bisa. Dari padat mencair contoh disebut mencair. Disebut mencair. Contohnya es krim yang mencair, es batu yang mencair. Nah, dari percobaan atau eksperimen hari ini, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Nah, kemudian kira-kira dengan percobaan seperti ini lebih mudah atau lebih susah? Mudah. Lebih mudah. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Nanti sebelum sambil diisikan refleksi. Refleksi itu misalnya begini, materi apa yang sudah kalian pahami, bagian baik mana yang belum kalian pahami, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini, hal baik apa yang kalian temukan pada pembelajaran hari ini, kemudian menuliskan saran. Oh, besok lagi praktikum seperti ini Bu, percobaan seperti ini Bu. Oh, besok lagi kelompoknya jangan banyak-banyak Bu, atau oh, besok lagi kelompoknya kurang banyak Bu, misalnya seperti itu ya. Oke, Bu Erna punya belajar bersama, memahami tentang berbunda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Sambil bersama-sama, ingatlah agar tidak sampai lupa. Jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembung, padat jadi gas disebut menulis, gas jadi padat disebut mengkristal. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sekarang alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kalau hari ini belajar membeku dan mencair, pertemuan yang akan datang belajar menguap dan mengembun, gitu ya. Berarti yang hari ini dipelajari diulangi kembali untuk yang ke depan juga mulai belajar. Ya, tadi siapa yang menyiapkan? Ganti boleh? Ya, ganti boleh ya. Kenapa? Kita bagi ke siap, gerak. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa
kesimpulannya